Perkenalkan, nama saya Teresia Tesalonika Inarai, biasa dipanggil Tere. Saya seorang mahasiswa di Politeknik Negeri Manado dan mengambil jurusan akuntansi, prodi D4 akuntansi keuangan. Pada saat ini saya akan menjelaskan tentang pajak penghasilan pasal 22. Apa sih pajak penghasilan 22 itu? Pajak penghasilan pasal 22 merupakan pembayaran pajak penghasilan dalam tahun berjalan yang dipungut oleh bendahara pemerintah, baik bendahara pemerintah pusat dan bendahara pemerintah daerah. Badan-badan tertentu, baik badan-badan pemerintah maupun badan-badan swasta. Wajib pajak badan tertentu untuk memungut pajak dari pembeli atas penjualan barang yang tergolong sangat mewah. Nah, untuk PPh pasal 22 ada 10 perhitungan. Yang pertama itu kegiatan impor dan ekspor. Untuk tarif atas impor, yang pertama, barang tertentu bisa dilihat dalam lampiran angka Romawi 1 PMK nomor 34 garis miring PMK titik 010 garis miring 2017, di mana dikenakan tarif sebesar 10% dari nilai impor. Baru yang kedua, barang tertentu lainnya bisa dilihat juga dalam lampiran angka Romawi 2 PMK nomor 34 garis miring PMK titik 010 garis miring 2017, di mana dikenakan tarif sebesar 7,5% dari nilai impor. Baru yang berikut yang ketiga, kedelai, gandum, dan tepung terigu dikenakan tarif sebesar 0,5% dari nilai impor dengan menggunakan angka pengenal impor atau API. Baru yang berikut yang keempat, barang selain barang tertentu. Barang tertentu lainnya, kedelai, gandum, dan tepung terigu yang menggunakan angka pengenal impor atau API, di mana dikenakan tarif sebesar 2,5% dari nilai impor. Yang berikut yang kelima, barang selain barang tertentu lainnya, kedelai, gandum, dan tepung terigu yang tidak menggunakan angka pengenal impor atau API dikenakan tarif sebesar 7,5% dari nilai impor. Baru yang berikut yang keenam, barang yang tidak dikuasai. Nah, ini dikenakan tarif sebesar 7,5% dari harga jual lelang. Di sini saya mau menjelaskan apa tuh nilai impor. Nah, nilai impor itu adalah nilai berupa uang yang menjadi dasar penghitungan bea masuk. Nah, cara penghitungan bea masuk itu yaitu cost insurance and freight atau CIF ditambah dengan bea masuk dan pungutan lainnya yang dikenakan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan. Baru tarif untuk ekspor. Nah, itu komoditas tambang batu bara, mineral logam, dan mineral bukan logam. Sesuai uraian barang dan pos tarif, bisa dilihat dalam lampiran angka Romawi 4 PMK nomor 34 garis miring PMK titik 010 garis miring 2017. Oleh eksportir dikenakan tarif sebesar 1,5% dari nilai ekspor sebagaimana tercantum dalam pemberitahuan ekspor barang. Nah, di ekspor dikecualikan pemungutan dalam PPh pasal 22, yaitu ekspor dilakukan oleh wajib pajak yang terikat dalam perjanjian kerjasama, pengusahaan pertambangan, dan kontrak karya. Baru yang berikut yang kedua, pembelian barang oleh bendaharawan pemerintah. Nah, ini dikenakan tarif sebesar 1,5% dari harga pembelian tidak termasuk pajak pertambahan nilai. Baru yang berikut yang ketiga, pembelian barang oleh BUMN dan badan usaha tertentu. Nah, untuk ini dikenakan tarif sebesar 1,5% dari harga pembelian tidak termasuk pajak pertambahan nilai. Baru yang berikut, penjualan hasil produksi industri tertentu. Nah, ini ada banyak DP tarif. Yang pertama, penjualan semua jenis semen sebesar 0,25%. Baru yang kedua, penjualan kertas sebesar 0,1%. Baru yang berikut yang ketiga, penjualan baja sebesar 0,3%. Baru yang berikut yang keempat, penjualan semua jenis kendaraan bermotor beroda 2 atau lebih, tidak termasuk alat berat, sebesar 0,45%.
Baru yang berikut yang kelima, penjualan semua jenis obat sebesar 0,3% dari dasar pengenaan pajak pertambahan nilai. Baru yang berikut yang kelima itu penjualan bahan bakar minyak, bahan bakar gas, dan pelumas. Nah, untuk tarifnya yang pertama, bahan bakar minyak sebesar 0,25% dari penjualan tidak termasuk pertambahan nilai untuk penjualan kepada stasiun pengisian bahan bakar umum yang menjual bahan bakar minyak yang dibeli dari Pertamina atau anak perusahaan Pertamina. Baru yang berikut, 0,3% dari penjualan tidak termasuk pajak pertambahan nilai untuk penjualan kepada stasiun pengisian bahan bakar umum yang menjual bahan bakar minyak yang dibeli selain dari Pertamina atau anak perusahaan Pertamina. Baru yang berikut, 0,3% dari penjualan tidak termasuk pajak pertambahan nilai untuk penjualan kepada pihak selain sebagaimana dimaksud pada huruf A dan huruf B. Baru yang kedua, untuk bahan bakar gas sebesar 0,3% dari penjualan tidak termasuk pajak pertambahan nilai atau PPN. Baru yang ketiga, untuk pelumas sebesar 0,3% dari penjualan tidak termasuk pajak pertambahan nilai atau PPN. Baru yang berikut, yang keenam, penjualan kendaraan bermotor. Untuk tarifnya sebesar 0,45% dari dasar pengenaan pajak pertambahan nilai, di mana atas penjualan kendaraan bermotor di dalam negeri oleh agen tunggal pemegang merek atau ATPM, agen pemegang merek atau APBM, dan importer umum kendaraan bermotor tidak termasuk alat berat. Baru yang berikut, yang ketujuh, pembelian bahan-bahan untuk keperluan industri atau ekspor. Nah, untuk tarifnya sebesar 0,25% dari harga pembelian tidak termasuk pajak pertambahan nilai. Itu misalnya pembelian bahan-bahan berupa hasil kehutanan, perkebunan, pertanian, peternakan, dan perikanan yang belum melalui proses industri manufaktur. Baru yang berikut, yang kedelapan, pembelian komunitas tambang. Nah, untuk ini dikenakan tarif sebesar 1,5% dari harga pembelian tidak termasuk pajak pertambahan nilai, di mana ini atas pembelian batu bara, mineral logam, dan mineral bukan logam dari badan atau orang pribadi pemegang izin usaha pertambangan oleh industri atau badan usaha. Baru yang berikut, yang ke-9, penjualan emas. Nah, untuk tarifnya dikenakan sebesar 0,45% dari harga jual emas batangan. Nah, untuk yang terakhir, yang ke-10, yaitu penjualan barang yang tergolong sangat mewah. Nah, di sini ada berbagai macam DP tarif. Yang pertama, untuk pesawat udara pribadi dengan harga jual lebih dari 20 miliar rupiah. Baru yang kedua, kapal pesiar dan sejenisnya dengan harga jual lebih dari 10 miliar rupiah. Baru yang ketiga, rumah beserta tanahnya dengan harga jual atau harga pengalihannya lebih dari 10 miliar rupiah dan luas bangunan lebih dari 500 meter persegi. Baru yang keempat, apartemen dan sejenisnya dengan harga jual atau pengalihannya lebih dari 10 miliar rupiah dan luas bangunan lebih dari 400 meter persegi. Baru yang kelima, kendaraan bermotor roda 4 pengangkutan orang kurang dari 10 orang berupa sedan, jeep, sport utility vehicle atau SUV, multi-purpose vehicle MPV, minibus dan sejenisnya dengan harga jual lebih dari 5 miliar rupiah dan dengan kapasitas silinder lebih dari 3000 cc. Nah, itu semua dikenakan tarif sebesar 5%. Untuk pengecualian pemungutan PPh pasal 22 itu ada dua. Yang pertama, impor barang dan atau penyerahan barang yang berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan tidak terutang pajak penghasilan. Baru yang kedua, impor barang yang dibebaskan dari bea masuk.
Untuk sifat pemungutan PPh pasal 22, pada dasarnya pemungutan pajak penghasilan pasal 22 itu bersifat tidak final dan dapat diperhitungkan sebagai pembayaran pajak penghasilan dalam tahun berjalan bagi wajib pajak yang dipungut. Khusus untuk pemungutan pajak penghasilan pasal 22 atas penjualan bahan bakar minyak dan bahan bakar gas kepada penyalur atau agen itu bersifat final. Besarnya PPh pasal 22 yang diterapkan terhadap wajib pajak yang tidak memiliki nomor pokok wajib pajak atau MPWP lebih tinggi 100% daripada tarif yang diterapkan terhadap wajib pajak yang dapat menunjukkan nomor pokok wajib pajak MPWP. Itulah penjelasan saya tentang PPh pasal 22. Semoga bermanfaat. Terima kasih atas perhatiannya.